Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Rizky. Sekarang saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan keempat pada mata kuliah komunikasi bisnis. Baik, untuk materi 4 kita sendiri membahas tentang proses komunikasi, di mana proses komunikasi itu terdiri dari proses decoding dan juga proses encoding. Proses encoding merupakan proses memproduksi pesan atau mengolah pesan. Kemudian proses decoding adalah proses di mana kita memberi makna atas pesan yang disampaikan oleh komunikator. Seperti yang kita tahu, di mana proses komunikasi ini terdapat yang namanya proses komunikasi secara langsung, yaitu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu secara horizontal, vertikal, dan kemudian diagonal. Apa sih komunikasi horizontal, vertikal maupun diagonal ini? Komunikasi secara horizontal yaitu komunikasi yang terjadi antara atasan dan juga bawahan, ataupun sebaliknya. Kemudian komunikasi secara vertikal yaitu komunikasi yang terjadi antar teman sebaya, atau bisa dibilang karyawan antar karyawan atau direktur antar direktur. Kemudian komunikasi secara diagonal adalah komunikasi yang terjadi antar anggota, misalkan anak jurusan manajemen yang sedang berbicara dengan anak jurusan akuntansi. Kemudian untuk media komunikasi sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu sinkron dan asinkron. Apa sih contoh dari asinkron dan juga contoh dari sinkron? Contoh dari asinkron sendiri itu yaitu seperti Zoom atau kuliah daring. Kemudian contoh dari komunikasi sinkron melalui media itu yaitu seperti komunikasi melalui e-learning yang terdapat media. Dalam komunikasi sendiri kita harus menguasai 4 keterampilan yang wajib dimiliki untuk mencapai komunikasi yang sukses. Apa aja itu? Yang pertama yaitu keterampilan berbicara, kemudian keterampilan mendengarkan, dan ketiga keterampilan menulis, dan yang terakhir yaitu keterampilan membaca. Kemudian dari keempat keterampilan ini, manakah yang lebih penting? Kalau menurut saya, dari keempat keterampilan ini semuanya memiliki peran masing-masing dalam penggunaannya. Tetapi menurut saya, keterampilan yang paling penting untuk dimiliki oleh sebagian besar orang yaitu keterampilan berbicara, di mana kita dalam ketika menjadi seorang komunikator, kita harus pandai dalam mengolah kata agar pesan yang kita sampaikan bisa diterima atau tersampaikan dengan baik oleh komunikan atau sebagai pengolah pesan. Karena menurut saya, jika seorang komunikator tidak bisa menyampaikan pesannya dengan baik atau tidak memiliki keterampilan berbicara, maka kemungkinan besar komunikan akan kurang atau sulit menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator ini, dan besar kemungkinan akan terjadi misunderstanding juga. Jadi menurut hasil analisis saya, keterampilan berbicara lebih penting atau harus dimiliki oleh setiap orang di antara 4 keterampilan itu sendiri. Mungkin sampai sini yang dapat saya sampaikan dari materi pertemuan keempat pada kuliah komunikasi bisnis. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.